سيدنا ومولانا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وسدد لساني واهد قلبي بحق نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Bapak Ibu jamaah ratib maulid rahimakumullah biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan malam yang berbahagia ini kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditakdirkan dengan takdir yang baik, dikumpulkan di tempat yang baik dalam acara yang sangat baik, pembacaan zikir ratib dan maulid bersama insyaallah yang hadir adalah semuanya mudah-mudahan adalah orang-orang yang baik. Mudah-mudahan berkah ini semuanya menjadi wasilah, mudah-mudahan menjadi sababiyah akhir hayat kita semuanya menjadi akhir hayat yang baik, husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah. Dan mudah-mudahan diberkati perkumpulan yang baik ini, mudah-mudahan menjadi sababiyah kelak di yaumil qiyamah kita semuanya dikumpulkan, dibangkitkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ditempatkan mudah-mudahan di surganya Allah Subhanahu wa taala bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, salawat dan salam kita sanjungkan kepada junjungan yang agung, manusia yang agung, makhluk yang agung, yang memiliki syafaat yang agung, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga wasilah pembacaan maulid ratib kelak di yaumil qiyamah kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaatul uzma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, di bulan Rajab ini malam ke ada yang tahu malam ke berapa? Yang puasa tahu ini hari ke berapa? Hari yang ke-7. Nanti kalau salah koreksi sendiri ya. Di bulan Rajab yang mulia ini Syahrul Hurum, 4 bulan haram, 4 bulan mulia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 urut, 1 terpisah, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram urut terpisahnya bulan Rajab. Inna Rajaba syahrullah. Bulan Rajab bulannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal dilipat gandakan, semua amal pahalanya terserah Allah mau ngasih berapa. Karena di bulannya Allah. Di majlis kumpul, di majlis seperti ini pahalanya luar biasa. Di luar bulan Rajab luar biasa pahalanya. Apalagi di bulan Rajab. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah, tsumma alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, kita kebetulan mudah-mudahan kita termasuk para pecinta wali-walinya Allah. Pada kesempatan bulan-bulan ini termasuk ada haul ulama besar, wali besar, Aba Guru sekumpul. Nama aslinya Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani atau lebih dikenal dengan sebutan Aba Guru sekumpul. Haul yang ke-18. Mudah-mudahan kita baca manaqib beliau, kecipratan kebergahan dari beliau. Seorang kutub, seorang ulama besar, alim al-alama, arif billah, wali besar dari tanah Kalimantan Selatan. Mudah-mudahan kecipratan berkahnya sampai ke tempat kita. Amin ya rabbal alamin. Karena menceritakan orang baik kita berpahala. Menceritakan orang baik saja berpahala, apalagi menceritakan orang soleh, walinya Allah. Sebaliknya menceritakan kelebihan-kelebihan orang yang tidak baik
Orang yang tidak taat kepada Allah diceritakan kelebihan-kelebihannya malah tidak baik, malah dapat laknat. Satu contoh, tidak pernah sholat, isinya ingkar terus sama Allah, dikasih kelebihan sama iblis sama setan. Kita ceritakan kelebihan-kelebihan, kitanya kecipratan dosanya. Sebaliknya ketika kita menceritakan wali-walinya Allah, perjalanan hidupnya untuk diambil ibrah pelajaran, kitanya kecipratan baik, kecipratan pahala dan keberkahan yang luar biasa. Abu Gurus kumpul, singkat saja manakibnya. Ya, mudah-mudahan nanti kalau di yaumil qiyamah kita ya diaku oh ini termasuk jamaah juga. Jamaah Ratib Maulid, Jamaah Malwa, termasuk jamaahnya Abu Gurus kumpul juga. Amin ya rabbal alamin. Di samping kita jamaahnya Romo Ki Abdul Wahid. Amin ya rabbal alamin. Manakib beliau Abu Gurus kumpul, Ki Haji Muhammad Zaini bin Abdul Ghani dari kecil sudah lain. Dari kecil sudah beda. Didikan kedua orang tuanya sudah lain. Makanya didikan itu dari kecil. Kata Nabi SAW, talabul ilmi minal mahdi ilallah, dididiklah atau tuntutlah ilmu dari mulai buaya, dari kecil, dari bayi sampai liang lahat. Jangan nunggu sudah besar baru dididik, takut telat. Sudah besar baru dididik akhlak, sudah besar baru dididik akidah, takutnya telat. Syukur-syukur tidak telat, tapi biasanya telat. Makanya didiklah dari selagi kecil. Termasuk Abah Gurus kumpul dididik langsung oleh kedua orang tuanya, termasuk kakeknya, neneknya, didikan akidah, didikan tauhid, didikan akhlak dari kecil. Makanya kecilnya saja sudah lain. Kemudian Abah Gurus kumpul karena mau jadi kutub, jadi walinya Allah, dari kecil dijaga, remajanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari pergaulan-pergaulan yang bisa menyebabkan cacat dari segi akhlak. Beliau dijaga. Dari remaja saja ramahnya luar biasa, santunnya luar biasa, akhlaknya luar biasa. Dibenci orang, digebuki, malah dikeroyak, digebuki kalau bahasa kita. Digebuki banyak Abu Gurus. Beliau tidak dendam, balik tidak ngadu. Kalau kita ditampar saja balik ngadu ke orang tuanya ngasah golok gitu. Walinya Allah lain. Abu Gurus kumpul pernah digebukin juga. Kemudian beliau, masya Allah, beliau hafal Quran, hafiz Quran, bukan hanya saja hafal Quran, tafsir Jalalain. Kalau di pondok ngaji Fatur, ngaji di sana, tapi tidak sampai hafal tafsir. Kalau beliau hafal Qur'annya, hafal tafsir tafsir Jalalain. Masya Allah. Kemudian beliau asli di hadapan beliau manakib dibacakan. Beliau pernah didatangi dalam mimpi oleh dua cucu tercinta Nabi Muhammad SAW, Imam Hasan dan Imam Husain. Dalam mimpi datang bersamaan, didatangi Abu Gurus kumpul. Kemudian keduanya memakaikan pakaian jubah kebesaran, kewalian, memakaikan surban, memakaikan imamah, bahkan mendapatkan julukan dari Imam Hasan, Imam Husain. Jadi Abu Gurus kumpul dapat julukan, dalam mimpinya dapat julukan Zainal Abidin. Jadi Abu Gurus kumpul dapat julukan, dapat sebutan dari Imam Hasan, Imam Husain dalam mimpinya dengan Zainal Abidin, pepayas orang-orang ahli ibadah. Kemudian beliau Abu Gurus kumpul, karomahnya luar biasa banyak. Di antara salah satu karomahnya yang diceritakan oleh rata-rata jamaahnya beliau, murid-murid beliau yang ngaji dengan beliau, karomahnya luar biasa banyak. Karomahnya ditampakkan selagi masih hidup banyak, bahkan sudah meninggal saja karomahnya masih ada. Madad ya Gurus kumpul. Karomahnya salah satunya diceritakan oleh muridnya sendiri, beliau masih ada, Ki Haji Zainuddin Zuhri, atau sebutan dengan Guru Zuhri.
Beliau cerita ketika beliau masih ngaji sama Abu Guru Sekumpul, Martapura, Kalimantan Selatan, beliau diamanahi oleh guru Sekumpul, Zuhri, ini ada surat, sampaikan kepada waktu itu presidennya masih Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau disebut dengan sebutan Gus Dur. Ini surat kenegaraan, karena Abu Guru Sekumpul dengan Gus Dur itu ya CS juga, termasuk CS. Persis kayak Gus Dur dengan Romo Ki Abdul Wahid, guru saya juga CS, bahasa kerennya CS. Ini surat titip ke Jakarta, kirimkan ke Jakarta. Siap? Ya kalau bahasa kita bukan siap gitu kan. Insya Allah nggak sampai ya. Berangkatlah Guru Zuhri. Berangkat, sudah pesan pesawat yang bagus, ternyata ada kendala. Karena memang ada amanah dari maskapai menawari ini ada pesawat lain nih, tapi ya pesawat sudah tua katanya. Ya sudah, tak apa-apa lah, yang penting nyampe ke sana. Akhirnya berangkat, ternyata benar saja karena saking sudah tuanya, nyampe di Jakarta, dekat sudah bandara, tidak turun-turun, muter-muter di langit, muter-muter di atas. Ternyata roda depannya tidak keluar-keluar. Roda kapal depannya tidak keluar-keluar. Kalau dipaksakan turun, hancur itu kapal. Hancur itu pesawat. Tidak keluar-keluar. Berjam-jam muter-muter. Lagi pilot, teknisi semuanya mengusahakan. Akhirnya Guru Zuhri penasaran, ada apa? Kok muter-muter terus di atas? Nggak, padahal sudah Jakarta sudah kelihatan. Ditanya sama Guru Zuhri, ada apa ini? Kata kopilot atau kata pilotnya, jangan panik ya, ban depan pesawat kita tidak keluar. Ternyata tidak panik Guru Zuhri. Oh, tidak keluar ya. Kenapa engkau tidak panik? Ya sudah takdir Allah, qadarullah. Kalau keluar ya kata Allah keluar. Kalau tidak keluar. Setelah duduk, beliau bertawasul kepada gurunya sendiri, Guru Sekumpul. Nah, tawasul ilaika. Kemudian bertawasul Fatihah. Tahu-tahu pesawat itu bannya keluar. Abu Guru Sekumpul lewat, bannya sudah keluar. Yang aneh kata Guru Zuhri, Abu Guru Sekumpul cuma pakai kaos doang, kaos oblong, pakai sarung tidak jelas, tidak rapi, pakai kopiahnya kopiah biasa. Lewat, sudah. Bannya sudah keluar, sudah lewat, tidak ada lagi. Hanya tadi yang ngasih tahu kalau bannya tidak keluar, ke situ. Guru Zuhri, alhamdulillah pesawat rodanya sudah keluar. Oh ya alhamdulillah kalau sudah keluar. Padahal sudah tahu. Akhirnya sudah sampai, surat disampaikan kepada almarhum Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Balik lagi, Guru Zuhri ceritakan ke orang tadi, ke kopilot tadi, cerita bahwa ini berkat dari guru beliau, Guru Sekumpul. Akhirnya penasaran, pengen tahu, pengen silaturahim. Singkat cerita, Guru Zuhri dengan tadi petugas pesawat mampir di Kalimantan Selatan. Mampir, kemudian setelah ketemu, kamu itu Zuhri, aku lagi bahasanya itu. Aku lagi sedang kamu panggil katanya. Jadi kayak gitu bahasanya. Lihat, walinya Allah. Lagi bahasanya, muridnya minta tolong, natawassalu dengan tawasul, sababiahnya Allah yang memberikan pertolongan lewat jalan gurunya, karena gurunya seorang wali. Bahkan beliau adalah termasuk kutub, wali kutub. Dari mana tahu wali kutub? Beliau sendiri yang ngomong, wahai wali-wali di bawahku, ini di luar kontrol beliau. Wahai wali-wali di bawahku, wali autad, wali oktab, wali hawarain, wali malamatiyah, di bawahku perbanyak tasbih, perbanyak zikrullah. Tidak sadar beliau, berarti beliau kutub. Kemudian dari mana tahu kutub? Ada 3 kriteria seseorang itu kutub. Yang pertama, harus seorang yang alim alama, kutub. Yang pertama, ada 3 ini harus ada dalam diri seorang wali kutub, kayak Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Yang pertama harus alim, harus berilmu. Yang kedua
ibadahnya luar biasa. Yang ketiga, dia punya penyakit dan sehat-sehat. Baru kutub. Pengen jadi wali kutub. Punya penyakit dan sehat-sehat. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari remaja sampai beliau meninggal badannya panas terus, demam terus. Kita seminggu demam saja sudah kolap gitu. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dari remaja sampai beliau meninggal itu penyakit panas tidak berhenti-berhenti. Tapi ibadahnya makin luar biasa. Makanya kutub, alim, ibadahnya luar biasa, hatinya bersih, penyakit tidak sehat. Apa Guru Sumpul, alimnya luar biasa, ibadahnya luar biasa, beliau punya penyakit tidak sehat-sehat. Termasuk guru ana, husnuzan saja guru ana, Romo Ki Abdul Wahid, beliau alim, luar biasa ilmunya, ibadahnya luar biasa, tidurnya jarang, kemudian beliau punya penyakit tidak sehat-sehat dari remaja. Kalau mau tahu, beliau punya kanker, bahkan dioperasi tidak mau. Beliau tidak mau. Beliau ada tumor dari remaja sampai sekarang. Makanya kalau kata dokter, kalau bukan orang biasa, kalau orang biasa ini sudah dari dulu sudah tidak ada. Romo Ki Abdul Wahid guru kita, alhamdulillah kita bisa ngaji bersama dengan beliau. Itu ciri-ciri wali kutub. Kembali ke Abah Guru Sumpul, manakibnya beliau, karomah yang lain. Kalimantan Selatan pernah, bukan hanya Kalimantan Selatan, Indonesia pernah kena kemarau panjang. Salah satunya di Kalimantan yang parah, termasuk yang parah. Akhirnya warga masyarakat berbondong-bondong silih berganti datang ke Abah Guru Sumpul. Abah Guru Sumpul, engkau terkenal ibadahnya luar biasa, alimnya luar biasa, wali, dekat dengan Allah, minta sama Allah supaya hujan turun. Kita sudah kesusahan air, Akhirnya karena orang sering berbondong-bondong situ minta supaya Abah Guru Sumpul minta sama Allah supaya hujan turun. Karena sudah diikhtiari, sholat istisqa sudah, tetap tidak turun. Sholat istisqa sudah, ngumpulin orang sholat di lapangan, diikhtiari sudah, tapi hujan belum juga turun. Itu yang sholatnya maksiat terus gitu. Yang ngumpulnya kebanyakan orang yang bermaksiat, ya tetap saja ada hijab antara doanya dengan Allah. Datang ke Abah Guru Sumpul, kemudian beliau langsung keluar. Yang datang tamu-tamu ditinggal, beliau keluar ke depan rumah, mendekati pohon pisang, digoyang-goyang. Hujan. Pohon pisang kecil digoyang hujan. Tidak lama, langit langsung mendung, Abah Guru Sumpul masuk, hujan turun. Yang tadi itu ikhtiar sholat istisqa, ngumpul orang banyak, hujan tidak turun. Ini walinya Allah, kutub keluar, hanya pisang digoyang-goyang, hujan tapi jangan ditiru nanti gitu. Nanti ada pisang ini tetap aja dikira apa itu kelasnya lain. Itu beliau masih banyak karomah beliau yang tercatat dalam kitab, dalam buku yang dicatat oleh santri-santri beliau, jamaah beliau, mudah diakses. Karomah dari Abah Guru Sumpul. Mudah-mudahan kita cipratan keberkahan dari beliau, ikut haul walaupun belum sempat bisa hadir ke Kalimantan. Hadanalaikum ajma'in, mohon maaf atas segala kehilafan kekurangan. Insyaallah di Malwa malam Sabtu besok manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang sehat ada kesempatan silahkan sama-sama menghadiri manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani di majelis kita di Malwa. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.